Shalom, selamat sore untuk kita semuanya. Sidang jemaat GPT Healing Insight secara online kita beribadah, ibadah doa, dan juga saudara-saudara kami sidang jemaat Tuhan yang bergabung untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan pada hari ini, menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan, mengatakan ucapan syukur dan terima kasih kita karena kasih setia Tuhan masih ada hingga hari ini. Sebelum kita memulai ibadah ini, kita mau berdoa. Bapa, terima kasih jika hari ini Tuhan adakan bagi kami. Sungguh Tuhan, hanya karena pertolongan dan kekuatan dari Tuhanlah, jika kami mampu melewati hari ini, jika kami diberikan kekuatan, sukacita melewati hari ini. Terima kasih Bapa. Ajari kami untuk selalu percaya, ajari kami untuk selalu yakin kepada Engkau. Semakin hari, semakin tambah kami mengasihi Tuhan. Dalam ibadah doa kami ini Engkau menolong setiap kami Tuhan. Seluruh sidang jemaat-Mu, bahkan kami juga yang melayani. Roh Kudus yang memimpin kami, menuntun kami dalam ibadah doa ini. Sehingga segala pujian kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami tabiskan ibadah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah.
ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari semua beri kemuliaan bagi kasih setiamu yang masih kami bisa rasakan hingga hari ini. Bukti kebaikan Tuhan dalam hidup kami tidak pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, Kau menjadikan kami biji matamu yang sangat berharga, dan kami aman dalam tangan. Kasih setiamu yang kami rasakan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan?
dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah. Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Bapa-Ku yang setia, terima kasih, haleluya, terima kasih. Kau Allah yang selalu mengasihi hidupku, Kau Allah yang selalu setia dalam hidupku. Terima kasih untuk penyertaan-Mu hingga detik ini, Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu hingga detik ini, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Bapa. Kami sangat bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, yang selalu dan selalu setia. Terpujilah Engkau dalam seluruh kehidupan kami, Tuhan. Agunglah Engkau dalam seluruh hidup kami. Mulialah Engkau, Tuhan, dalam seluruh perilaku hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Engkaulah kekuatan dalam hatiku. Engkaulah tempatku, perisai perlindunganku. Engkaulah menara yang terbaik dalam hidupku. Terima kasih. Terima kasih, Bapa.
Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Haleluya. Haleluya, puji syukur, terima kasih Tuhan.
Engkaulah sumber kekuatan, tempat perlindungan, naungan yang teguh, perisai yang kuat, pertolongan yang dapat kami andalkan di dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih diberikan kesempatan menyembah mengagungkan Engkau Tuhan. Pada ibadah doa kami hari ini, hanya syukur dan terima kasih. Terimalah segala sembah dan doa kami. Terimalah penyerahan hidup kami Tuhan, sebagai persembahan yang memperkenan hati-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami menaikkan siapa Anda. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam dan shalom untuk kita semuanya. Terpujilah Tuhan yang telah menyertai kita hingga pada minggu berjalan ini. Kita berdoa menyembah Tuhan. Sangat indah sekali ketika kita datang menyembah kepada Tuhan. Sebuah bukan kebiasaan tetapi sebuah sikap hidup yang sangat baik di tengah-tengah segala kesibukan, kelelahan, kepenatan kita mengatur waktu untuk datang menyembah Tuhan. Inilah juga yang dilakukan oleh Yesus setiap kali dalam pelayanannya. Dia tidak lupa mengambil saat teduh, mengambil saat yang tepat untuk berdoa dengan tenang, damai, menghadap Bapa di surga. Dia sebagai manusia, Allah yang jadi manusia harus memposisikan diri sebagai manusia, membatasi dirinya sehingga dia perlu kekuatan, dia perlu berdoa dalam manusia ilahi Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, dan ini yang terus kita biasakan, kebiasaan-kebiasaan yang baik, sekali lagi bukan karena kewajiban atau agenda dari gereja, tetapi karena kebutuhan jiwa kita untuk menyembah Sang Pencipta kita. Puji Tuhan, hari ini kita merenungkan firman Allah dalam firman penggembalaan dalam ibadah doa kita. Hari ini kita masuk pada bermazmur pada Mazmur 21. Mazmur 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4 di HP, di Alkitab ayat 1 sampai ayat yang ke-3 ya. Jadi ada sedikit penambahan pembagian ayat yang elektronika maupun yang Alkitab fisik ya. Saya bacakan untuk kita Mazmur 21 ayat 1 sampai ayat 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud demikian. Tuhan, karena kuasa-Mu lah raja bersuka cita, betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya. Permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Sekali lagi saya baca, ini syair-syair yang sangat-sangat sering kita ungkapkan dan kita inginkan. Termasuk orang Kristen. Ya, ayat yang langsung saya bacakan ayat penggalan ayat dari ayat yang kedua. Tuhan, karena kuasa-Mu lah raja bersuka cita. Ya, kita senang bersuka cita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Ya, kita senang menang. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Wow, keinginan kita
diizinkan oleh Tuhan, didengarkan oleh Tuhan. Itu kesukaan kita. Sebab engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Waduh, ini sering kita pohonkan, ini sering kita kalimatkan. Apalagi para WL di gereja-gereja. Mari siapa yang mau diberkati Tuhan. Kita pengkhotbah juga ingin jemaat diberkati. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Semua pengen emas, semua pengen mahkota kemenangan. Inilah firman Tuhan. Tetapi ketika kita membaca ayat ini saudara, dibutuhkan satu pengertian yang baik. Kalau ayat ini kita baca seringkali kita pakai hanya untuk kepentingan-kepentingan kita. Ya Tuhan, aku percaya aku diberkati. Ya Tuhan, kami adalah umat pemenang. Saudara percaya? Percaya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya juga sangat pengen mengalami kemenangan, sangat pengen diberkati, sangat pengen semua keinginan saya dikabulkan oleh Tuhan. Sangat rindu sekali. Tapi saudara, perlu kita pahami, ada perbedaan antara iman dan sugesti. Ada perbedaan antara kebenaran firman yang menopang iman dengan motivasi. Apa bedanya Pak Pendeta? Beda sekali. Beda sekali. Saudara perhatikan, orang yang beriman itu selalu diikuti dengan tindakan iman. Ketika kita mengatakan saya beriman Tuhan, doaku engkau jawab. Saya beriman Tuhan, aku diberkati oleh Tuhan. Tidak boleh berhenti hanya pada kata-kata sugesti, pada kata-kata iman. Perhatikan, kita harus memperkatakan iman, betul setuju sekali. Tetapi tidak boleh berhenti di situ. Iman mati kalau tidak disertai dengan perbuatan. Maka pada hari ini kita melihat perjuangan iman yang tidak mengkhianati hasil. Iman itu selalu disertai dengan perjuangan, singkatnya begitu. Jadi Mazmur yang ke-21 yang barusan kita baca, itu sudah di ujung jalan. Daud mengatakan itu setelah dia melewati proses yang panjang puluhan tahun. Sebelum dia menjadi raja, sebelum dia mengungkapkan Mazmur ini, aduh terima kasih permintaanku dijawab, aduh terima kasih aku berkemenangan, terima kasih aku diberi mahkota. Itu di ujung sana. Ada proses yang panjang perjuangan iman sebelum kita menerima, mengatakan ayat-ayat yang barusan kita baca itu. Maka ada proses perjuangan iman yang harus kita lakukan. Sehingga tidak boleh kita berkata di gereja, ya aku diberkati, ya aku pasti disertai. Tapi kamu dalam perjalanan hidupmu, menghidupi imanmu tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Daud luar biasa saudara. Puluhan tahun dia meminta kepada Tuhan, sertailah aku, kuatkanlah aku. Ini. Sampai dia dimahkotai sebagai raja. Perjuangannya sangat panjang saudara. Saya akan jelaskan beberapa perjuangan-perjuangan yang sudah dilalui oleh Daud sehingga Mazmur ini muncul. Dia menyebutkan istilah kemenangan. Ada kemenangan. Berarti kalau yang namanya kemenangan ada perjuangan. Ini loh saudara, jangan di gereja kita kemenangan, aku adalah umat pemenang. Ya, perhatikan kalau kita berkata kemenangan, jangan lupa kemenangan tidak pernah diraih tanpa perjuangan. Kebetulan kita sudah memasuki di bulan kemerdekaan. Semua akan merayakan 17 Agustusan. Dan ketika kita mengatakan merdeka, kita telah bebas dari penjajahan. Berarti ada perjuangan. Tidak ada kata kemenangan kalau tidak ada perjuangan. Amin saudara. Sangat mudah untuk mengatakan aku menang, aku diberkati. Sekarang saudara buka mata. Sekarang jemaat buka hatimu. Jangan tertipu dengan buayan angin sorga. Jangan tertipu dengan kata-kata rohani. Kita orang yang menang, kita orang yang diberkati.
Berjuang. Hidup ini perjuangan. Ketika saya mengatakan aku beriman kepada Tuhan, itu artinya saya siap berjuang. Bukan lantas kalau saya bilang saya siap berkemenangan. Nah, Tuhan yang berperang ganti saya. Salah lagi memaknai ayatnya. Istilah kemenangan itu sebelumnya selalu dimulai dengan perjuangan. Daud mengatakan, aku berkemenangan. Lihat ke belakang. Jangan hanya lihat orang menangnya. Jangan hanya lihat orang yang sudah kayanya. Jangan lihat orang yang sudah suksesnya. Ketika dia berkata, aku sukses. Lalu kita niru-niru, sukses. Lihat prosesnya. Dia seringkali kerja keras, dia harus lembur. Makanya dia sukses. Dalam pengikutan kita kepada Tuhan juga demikian. Ada perjuangan iman. Manakala tidak lagi enak-enak tidur, kita diminta berdoa. Tuhan gerakkan berdoa, kita berdoa. Enak-enak hari Minggu, tidur-tiduran, kita diminta beribadah. Itu perjuangan. Lingkungan kita suka meso-meso, lingkungan kita maling semuanya, katakan demikian. Kita berjuang untuk tidak ikut-ikutan. Itu yang disebut dengan kemenangan. Istilah yang kedua, Tuhan, semua keinginan hatiku, permintaanku dikabulkan oleh Tuhan. Enak sekali ya. Aku percaya Tuhan, permintaanku. Semua keinginan kita, permintaan kita kepada Tuhan, tentu kita pengen dikabulkan oleh Tuhan. Tapi perhatikan, baca dalam kitab Samuel, kitab Raja-Raja. Daud ini menaikkan keinginan-keinginannya, permintaannya kepada Tuhan. Tidak ada permintaan-permintaan yang bersifat duniawi. Tidak ada yang bersifat keinginannya itu hanya untuk egonya, untuk dirinya. Tidak ada. Semuanya saudara perhatikan permintaannya dalam Mazmur, di dalam doa-doanya. Tuhan, selamatkanlah aku dari musuh-musuh yang mengintai aku tidak bersalah. Kalau permintaan kita kan, mintalah maka akan diberi. Nah, seringkali permintaan kita tidak lahir dari rasa cinta kepada Tuhan. Tetapi permintaan yang selalu ingin mengenakkan daging kita, ingin memuaskan keinginan kita. Bukan itu yang dimaksud pada ayat ini. Engkau memenuhi keinginanku. Keinginan yang mana? Keinginan yang dipenuhi dengan rasa cinta kepada Tuhan. Lalu kemudian dikatakan, ia menyambut aku dengan berkat yang melimpah. Ia menaruh mahkota tua di atas kepalaku. Ini berbicara tentang finishing well. Ini berbicara tentang kemenangan yang sampai di ujung jalan. Daud sampai di masa tuanya memberkati anaknya Salomo. Daud dikenal sebagai orang yang mencintai Tuhan. Jadi saudara, ketika kita mengatakan, aku mengalami kemenangan. Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Keinginanku semua dikabulkan oleh Tuhan. Doa-doa aku dengarlah Tuhan. Doa-doa dan permintaan kita yang dikabulkan oleh Tuhan harus lahir dari rasa cinta kita kepada Tuhan. Tidak ada suami istri yang saling mencintai tapi saling memanfaatkan. Tidak ada itu. Lahir dari rasa cintanya kepada istrinya, kepada suaminya. Tidak ada permintaan-permintaan yang lahir karena keinginan untuk egonya. Semua lahir karena rasa cinta. Rasa cinta kita kepada Tuhan. Ketika hari ini engkau berdoa, Tuhan, aku meminta kepadamu, berkatilah anakku. Nah, itu lahir dari rasa cintamu kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah orang tuaku, itu lahir dari rasa cinta kita kepada Tuhan. Berkatilah pekerjaanku, tidak ada dalam pikiran kita untuk berfoya-foya, untuk menghabis-habiskan, untuk kemana-mana. Dari rasa cinta kepada Tuhan. Memikirkan, wah Tuhan berkatilah aku, supaya kalau aku diberkati Tuhan, aku bisa memberkati orang lain. Itu indah sekali. Nah, dua hal ini sangat penting, kemenangan dan keinginan. Dan doa-doa kita lahir dari rasa cinta kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita naikkan doa kita. Kita bersyafaat, kita mengagungkan Tuhan.
Kepadamu Allah yang hidup kami bersyukur. Kepadamu Allah yang hidup kami berterima kasih untuk setiap anugerah dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Oh Tuhan, kami rindu mengalami kemenangan. Kami rindu juga doa-doa kami, keinginan, kerinduan hati kami karena cinta kepada Tuhan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Maka inilah hidup kami membawa seluruh sidang jemaat mulai dari anak sekolah minggu hingga yang lanjut usia. Yang ada di Surabaya, di Sidoarjo, di Panti Sedati, yang ada di luar kota, di mana-mana kami Tuhan berada mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah iman kami muncul oleh karena mendengar dan melakukannya. Tolonglah kami Tuhan. Kami juga bersyafaat dan membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tolong pemerintah kami mengatasi pandemi COVID-19. Berdoa juga Tuhan untuk sinode gereja kami. Untuk pengurus sinode gereja kami, Engkau berikan hikmat untuk menolong seluruh anggota majelis besar dan seluruh sidang jemaat GPT untuk bertumbuh mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, anak-anak kami yang sekolah kuliah, yang mencari pekerjaan, yang meningkatkan pekerjaannya, yang berusaha untuk mencari nafkah. Tuhan berkatilah pekerjaan tangan kami. Tuhan berkati usaha kami, kerinduan hati kami lahir dari rasa cinta kepada Tuhan. Kabulkanlah dan dengarlah doa sidang jemaat. Mereka yang mengalami pergumulan dan persoalan, campur tangan Tuhan dalam pernikahan, campur tangan dalam usaha pekerjaan umat-Mu, campur tangan dalam kesehatan, pergumulan-pergumulan selama kami masih hidup di dunia ini untuk semakin mengenal Engkau. Terpujilah Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Nya. Dan pada hari ini kami bawa seluruh hidup kami, keluarga kami, tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Maka sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, terima lagi berkat dari Tuhan dengan iman-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tritunggal memberkati engkau sekalian, menyertai kita hari ini. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali, berkat-Nya melimpah untuk kita dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Selamat malam semuanya.